Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumandang azan pertama kali di Madinah. Tahun pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah, terjadi perubahan dalam jumlah rakaat sholat 5 waktu. Awalnya jumlah rakaat sholat hanya 2 rakaat, kecuali sholat maghrib 3 rakaat. Namun kini jumlah rakaat sholat zuhur, asyar, dan isya bertambah menjadi 4 rakaat. Sedangkan jumlah rakaat sholat subuh tetap 2 rakaat dan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3935. Pada awalnya sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Kemudian setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, sholat diwajibkan menjadi 4 rakaat. Hanya saja ketentuan sholat untuk orang yang shafar seperti ketentuan sholat sebelumnya, yakni 2 rakaat untuk sholat yang 4 rakaat. Perubahan tersebut langsung diterapkan oleh Rasulullah ketika menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Beliau tegas dalam perkara ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sholat berjamaah merupakan simbol persatuan umat Islam yang memiliki pahala 27 derajat. Seiring bertambahnya jumlah kaum muslimin di Madinah, Rasulullah merasa kesulitan dalam mengumpulkan mereka dalam satu waktu sholat. Selama ini, kaum muslimin akan berkumpul di sekitaran Masjid Nabawi apabila telah masuk waktu sholat. Lalu imam akan memulai sholat ketika sebagian besar jamaah telah berkumpul. Namun tak jarang ada beberapa orang jamaah yang tertinggal sholatnya. Jarak antar rumah yang saling berjauhan dan minimnya alat komunikasi menjadi penyebabnya. Keadaan ini lama-lama mengusik ketenangan kaum muslimin. Suatu ketika, beberapa dari mereka mengeluh kepada Rasulullah. Wahai Rasul, sepertinya kita membutuhkan sebuah alat untuk memberitahu masuknya waktu sholat agar tidak ada jamaah yang terlambat. Ya, sebuah ide yang bagus. Lantas, benda apa yang bisa kita pakai? Bagaimana jika kita gunakan lonceng atau trompet? Carikan aku penanda yang lain. Alasan Rasulullah tidak menyetujui lonceng atau trompet sebagai penanda masuknya waktu sholat karena hal tersebut menyerupai kebiasaan orang-orang Nasrani atau Yahudi dalam memanggil kaumnya untuk beribadah. Sementara waktu, tidak ada solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Maka setiap Rasulullah memanggil orang-orang untuk sholat atau berkumpul, beliau akan mengucapkan kalimat berikut. As-sholatu jami'ah. Namun kalimat tersebut tidak berlaku lagi setelah disyariatkannya azan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Zaid lewat mimpinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi radhiyallahu anhu, ia berkata, "Waktu saya tidur saya bermimpi ada seseorang mengelilingi saya seraya berkata, 'Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar.' Lalu ia mengucapkan azan 4 kali tanpa pengulangan dan mengucapkan iqamah sekali kecuali qad qamatis shalah." Ia berkata, "Ketika telah subuh, aku menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar.'" Keesokan harinya, Abdullah bin Zaid menemui Rasulullah untuk menceritakan perihal mimpinya semalam. Ini adalah mimpi yang benar. Insya Allah, ajarkanlah kepada Bilal bin Rabah apa yang dalam mimpimu karena ia memiliki suara lantang dan merdu. Baik, wahai Rasul. Kala itu siang hari, ketika Umar bin Khattab yang sedang berada di rumah mendengar lafaz azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Lalu Umar buru-buru pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid.
Alhamdulillah. Sejak saat inilah Madinah menjadi negara pertama yang mengumandangkan azan di dunia. Selain Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah selama di Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta yang telah mengubah sikap Rasulullah dan menjadi sebab turunnya surat Abasa ayat 1 hingga 16. Demikianlah akhir kisah kumandang azan pertama kali di Madinah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, azan merupakan syiar Islam yang menandakan masuknya waktu sholat. Kedua, hendaknya menghentikan segala aktivitas ketika azan berkumandang seraya menjawabnya. Dan ketiga, setiap makhluk Allah seperti jin, manusia, atau lainnya yang mendengar azan akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Hal inilah yang menambah berat timbangan kebaikan seorang muazin. Wallahu a'lam bishawab.